Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osmi Sinamelia dengan NPM 211700510 akan menjelaskan sedikit tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard sebagai tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC5 dan 68HC11 dari Motorola. Nah, keuntungan dengan arsitektur von Neumann adalah pada fleksibilitas pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi byte dalam RAM. Data dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Contohnya adalah data lookup table yang ditaruh di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat satu daya mati. Pada mikroprosesor von Neumann, instruksi yang membaca data lookup table atau program menggabungkan data di ROM. Arsitektur von Neumann bukannya tidak punya kelemahan. Di antaranya adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sequential dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, bandwidth program harus sama dengan byte range data. Jika memori data ada 8 bits, maka program juga harus 8 bit. Selanjutnya adalah arsitektur Harvard. Sebaliknya dari arsitektur Neumann, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program, yaitu ROM, dan satu untuk data atau RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LXX LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada kelemahannya. Perbedaan struktur komputer, arsitektur von Neumann dengan Harvard. Dilihat dari titik perbandingan tentang pengaturannya, arsitektur Harvard, CPU terhubung dengan memori data atau RAM dan memori program ROM secara terpisah. Sedangkan arsitektur von Neumann tidak ada data dan memori program yang terpisah. Sebagai gantinya, koneksi memori tunggal diberikan kepada CPU. Kemudian, berdasarkan persyaratan hardware-nya, arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak perangkat keras karena akan membutuhkan data dan bus alamat yang terpisah untuk setiap memori. Sedangkan untuk arsitektur von Neumann berbeda dengan arsitektur Harvard, membutuhkan lebih sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan ruang, arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak ruang, sedangkan arsitektur von Neumann membutuhkan lebih sedikit ruang. Berdasarkan kecepatan eksekusinya, arsitektur Harvard lebih cepat karena prosesor mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Sedangkan arsitektur von Neumann lebih lambat karena tidak dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Kemudian berdasarkan penggunaan ruangnya, arsitektur Harvard menghasilkan pemborosan ruang karena jika ruang tersisa di memori data, maka memori instruksi tidak dapat menggunakan ruang memori dan data dan sebaliknya. Sedangkan arsitektur von Neumann, ruang tidak terbuang percuma karena ruang memori data dapat dimanfaatkan oleh memori instruksi dan sebaliknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.